Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 9 Oktober 2023. Teman-teman, hari ini akan ada beberapa news, speech dari beberapa member European Central Bank. Kalau kita lihat di hari ini nggak terlalu banyak news ya, mungkin impact terhadap market, khususnya market foreign exchange itu mungkin akan sedikit mengalami gejolak saja, tapi tidak akan terlalu volatile di hari Senin ini, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari berita di luar market ekonomi, itu perang masih sedang berlangsung. Ada beberapa news, teman-teman, dari pergerakan ya, dari pergerakan Israel, kemudian Amerika Serikat yang sekarang sudah kayaknya udah mulai mendapatkan bantuan nih, teman-teman. Israel dapat bantuan berupa pesawat, apa namanya, pesawat induk ya, kapal induk, teman-teman, kapal induk yang akan kemudian menjadi landasan beberapa pesawat tempur yang bakalan siap membantu Israel dalam hal peperangan di jalur Gaza, Palestina Israel ya, di Timur Tengah. Jadi ini merupakan lanjutan, teman-teman, setelah cukup lama tidak ada berita soal peperangan berlangsung. Kemarin baru mulai ada penyerangan-penyerangan yang dilakukan beberapa kelompok kecil di sana. Dari beberapa sumber pemberitaan di Telegram, Pentagon akan mengumumkan paket bantuan militer darurat untuk Israel, dan segera di hari Minggu pejabat Amerika Serikat dan juga Israel ini bakalan join, teman-teman. Dan tentunya kita nggak tahu pasti di mana uang yang bisa mereka peroleh, teman-teman, ketika ketika posisi saat ini ya bisa dibilang likuidasi di market sangat kecil, dolar yang beredar sangat kecil, namun Amerika Serikat masih punya dana untuk memberikan bantuan tentunya. Dan ini akan menarik apakah kedepannya akan dilanjutkan dengan paket printing money. Kita nggak tahu pasti karena setahu saya perang itu membutuhkan banyak sekali dana, teman-teman, untuk beli senjata, untuk peluru-pelurunya, termasuk juga nanti kalau ada medis yang harus memberikan pertolongan, itu kan semua perlu digaji ya, teman-teman. Dan itu perlu uang, teman-teman. Apakah kedepannya bakalan printing money karena perang ini? Ya kita nggak tahu pasti. Tapi ini masih awal sepertinya ya. Kemungkinan perang yang lebih besar akan terus terjadi untuk kedepannya. So, saya rasa market akan sangat-sangat volatile, teman-teman. Karena impact daripada peperangan ini ya di Timur Tengah. Kemudian lanjut, ini ada dari isu soal Bitcoin, teman-teman, di mana Bitcoin ini tampaknya ya, ini dari CEO-nya ChatGPT dan juga developer OpenAI, itu dari uh, Edmund, teman-teman. Intinya dia mewanti-wanti nih, katanya pemerintah Amerika Serikat kemungkinan bakalan membuat war terhadap kripto dan khususnya Bitcoin ya, untuk melawan Bitcoin. Ini berupa dugaan, teman-teman, bukan sebuah sesuatu yang apa namanya, pasti ya. Ini masih berupa dugaan di mana menurut founder daripada ChatGPT itu melihat bahwa Amerika Serikat ini bukan sebuah negara yang cukup ramah terhadap kripto. Bahkan cenderung Amerika Serikat kesannya memusuhi kripto, teman-teman. Terbukti dengan dibuat regulasi yang sangat uh, ribet banget. Kemudian juga dari SEC itu sangat-sangat bisa dibilang ya hawkish ya terhadap market kripto. Selain itu pula, kalau kita lihat dari beberapa petinggi di sana, apalagi mereka akan memperebutkan yang namanya suara karena akan mendekati pemilu di tahun 2024. Udah beberapa nih kayak Elizabeth Warren itu udah bikin kayak kampanye untuk melawan kripto. Jadi kemungkinan kripto juga bakalan mendapatkan sentimen negatif terkait dengan hal-hal berupa regulasi dan juga aksi dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi akan ada sedikit penghambat juga nih buat market kripto, even dia bakalan bull run di tahun 2024 nanti. Kemudian dari berita ini ada perekonomian Amerika Serikat sedang mendekati resesi. Kecuraman kurva imbal hasil atau yield curve saat ini merupakan salah satu yang tertajam yang pernah tercatat sejak 1990. Percepatan seperti ini biasanya terjadi tepat sebelum atau selama krisis ekonomi yang tajam. Jadi waspada buat teman-teman, menurut indikator dari Treasury
Amerika Serikat ini ya, melihat apa namanya, lengkungan kurva yang terbentuk itu cenderung ekstrim dan sangat berpotensi untuk mengalami resesi. Jadi ya kalau resesi, kalau sampai hard landing, let's say ekonomi lumpuh dan lain sebagainya, maka peluangnya yaitu the Fed bisa aja bakalan tiba-tiba melakukan QE. Dan itu masih menjadi bahan pertimbangan dan juga bahan diskusi teman-teman untuk kondisi market saat ini. Itu sih dari beberapa news. Kemudian ini ada dari Binance, teman-teman. Nah, ini Binance itu dicurigai memiliki mayoritas dari BNB yang beredar. Ya, jadi kabarnya sekarang market ini digemparkan nih karena terkait data yang menunjukkan bahwa BNB kabarnya itu memiliki sampai 70%-an yang beredar. Jadi Binance itu punya BNB sampai 70% dan 30% lagi sisanya baru di market. Artinya apa? Artinya Binance sendiri adalah bandar dari token exchange yang mereka punya. Even sekarang BNB menjadi salah satu kripto dengan market cap terbesar, namun ternyata penyebarannya tidak terdesentralisasi dan tentunya ini sangat-sangat dikhawatirkan oleh market. Jangan-jangan sisi bisa ngedam market seenaknya. Jadi kurang lebih gitulah isu yang dibangun, teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian merasa aman untuk menyimpan BNB? Kalau kita melihat sih dari rekam jejak dari yang namanya Sisi, itu selama ini dia selalu membuat kesan yang positif, teman-teman. Untuk kalangan market kripto banyak yang pro sama Sisi, tapi banyak juga yang skeptis karena yang namanya manusia ya kan, kalau udah duit bisa serakah juga dan itu juga bisa menjadi salah satu ancaman juga, teman-teman. Jadi kita nggak tahu pasti seperti apa, tapi intinya dari BNB sendiri ini masih bakalan dipantau oleh banyak mata, teman-teman, terkait dengan kepemilikan koin mereka yang sangat-sangat besar. Itu dari market BNB, kemudian datang dari ini Bitmain ya, Bitmain. Bitmain ini adalah salah satu perusahaan yang menyediakan alat-alat mining, teman-teman. Kabarnya mereka baru aja mengumumkan untuk melakukan pengurangan pengurangan karyawan karena untuk mengurangi atau memperbaiki cash flow yang mereka punya. Jadi akan ada PHK lah, teman-teman, untuk perusahaan apa namanya, hardware mining ini. Dan tentunya ini bisa menjadi istilahnya sentimen positif atau negatif juga sih buat perusahaan. Dari perusahaan kalau mereka melakukan efisiensi itu berarti mereka berusaha buat tetap bertahan dalam posisi sekarang ya. Meskipun dengan cara pengurangan karyawan, tapi itu bakalan mereka maksimalkan nih jumlah karyawan yang ada saat ini dengan mencapai produktivitas tertinggi. Namun sentimen negatifnya adalah ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka sedang bermasalah dalam keuangan. Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa survive atau tidak. Karena kalau salah satu perusahaan mining bermasalah, itu bisa menyebabkan perusahaannya collapse tentunya, meningkatkan jumlah pengangguran, dan yang paling pasti adalah kelangkaan barang atau alat mining. Kalau itu terjadi, maka yang bisa terjadi adalah mahalnya harga-harga eh, ya mungkin perangkat-perangkat itu, teman-teman. Dan tentunya akan mengurangi minat orang untuk melakukan mining terhadap market kripto, khususnya Bitcoin. Itu sih dari beberapa news ya, teman-teman. Lalu kita akan lihat gimana sih pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Overall, market kripto, khususnya Bitcoin, ini masih bergerak struggle. Tidak kemana-mana sejak beberapa waktu terakhir, Bitcoin masih berada di atas level 27.400-an something. Dan kalau aku melihat pergerakan di perdagangan kemarin, volumenya sangat-sangat kecil, namun masih ada pergerakan dari smart money yang cukup konsisten sejak weekend kemarin, sejak hari Sabtu sampai Minggu kemarin. Dan sekarang kita akan buka nih untuk market dolar, kemudian juga dari XAU atau gold, kemudian market saham juga. Kalau kita lihat dari indikasinya ya, teman-teman, indikasinya di XY masih punya potensi untuk mengalami kenaikan. Kenapa demikian? Karena saat ini dia lagi ngetes level support di kisaran harga 105,9. Kalau ini benar-benar terjadi, maka peluangnya indeks dolar masih bisa menguat, teman-teman. Kalau dia cuma mantul di level ini ya. Kalau kita lihat dari XAU atau gold, gold pun juga mengalami penurunan dan kebetulan sudah mencapai level support. Di sini juga ada indikasi gold bakalan mantul dan menguat lagi. Selain itu,
Dilihat dari S&P 500 di perdagangan kemarin juga sudah menunjukkan candle yang panjang di sini, candle hijau panjang menunjukkan bahwa market mungkin akan ada indikasi buat reversal jangka pendek. Karena dia ada beberapa gap yang mungkin berpeluang untuk ketutup. Artinya apa? Artinya kalau ini jika DXY mengalami penurunan, maka gold dan juga saham Amerika Serikat akan ada opportunity untuk menguat dalam jangka waktu pendek. Tapi bila mana gold ternyata masih mengalami kenaikan, maka kalau dari indeks dolarnya mengalami peningkatan, maka gold dan juga S&P 500 akan ada kecenderungan untuk kembali tertekan. Jadi sinyal-sinyal reversal yang muncul itu mungkin saja bisa gagal. Lalu kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, so far Bitcoin akan menjelang closing time frame weekly nanti pagi jam 7 waktu Indonesia Barat. Kalau kita perhatikan dari progres sementara kita cuma create doji. Artinya apa? Artinya ada ketidakjelasan market. Arah dari market ini masih belum clear untuk saat ini. Beberapa indikasi cukup mix. Saya sendiri masih belum melihat arah Bitcoin ke depannya. Yang pertama, ada kemungkinan Bitcoin membentuk double top di sini. Yang kedua, double bottom pun juga sudah terbentuk di sini. Jadi, apakah Bitcoin bakal naik atau turun itu masih belum terlalu jelas bila kita lihat dari time frame weekly. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, overall sih dia bergerak dalam sebuah channel di sini. Nah, ini aku coba buat lihat ya teman-teman. Ini channel yang cukup ya solid lah teman-teman. Overall pergerakan Bitcoin masih cenderung sideways aja di antara range 31.000 sampai dengan 24.800. Jadi masih belum terlalu clear, pergerakannya memang sideways, namun kalau kita lihat dari beberapa indikasi seperti contohnya volume terus mengalami penurunan, kemudian smart money juga sangat-sangat kecil untuk saat ini. Kalau kalian perhatikan dari fase sebelum-sebelumnya di bulan Maret, Mei, kemudian Juni, volume smart money-nya masih sangat-sangat bagus. Namun kalau posisi sekarang, smart money-nya udah jelas mengalami fase penurunan. Jadi wajib untuk diwaspadai dengan pergerakan yang seperti ini. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, pergerakan Bitcoin masih cenderung struggle dan juga bisa dibilang sideways ya. Bitcoin nggak bergerak dari level kisaran 28 ribuan. Dengan posisi seperti ini, ya kita akan melihat beberapa data buat ke depannya. Menurut saya sih untuk pergerakan hari ini itu sangat-sangat dipengaruhi sama data makroekonomi. Hari Rabu itu akan ada data soal core PPI serta PPI. Di hari Kamis itu akan ada data soal CPI. Data ini berhubungan sekali sama yang namanya inflasi Amerika Serikat. Wajib sekali untuk berhati-hati di minggu ini karena kalau kita lihat dari data-data yang ditampilkan dan juga news tadi ya ada perang itu banyak sekali ketidakpastian yang mungkin akan berpeluang sama market. Kita nggak tahu apakah Bitcoin bakalan bullish lagi atau enggak, tapi kalau dari saya pribadi masih akan tetap planning buat DCA. Saya sendiri masih menargetkan Bitcoin bisa mengalami penurunan, teman-teman. Saya pribadi pengennya sih Bitcoin turun ya, tapi entah bakalan turun atau enggak itu nggak ada yang tahu pasti. Target saya jelas itu kalau bisa Bitcoin turun sampai 25.000, di sana akan tetap menjadi target saya. Kemudian kalau Bitcoin turun sampai 22.000 atau bahkan ke 20.000 itu juga akan menjadi prioritas teman-teman karena saya melihat masih ada potensi untuk Bitcoin mengalami penurunan. So far belum terkonfirmasi, namun indikasinya adalah kita sedang menunggu yang namanya descending triangle pattern. Bila ini benar-benar terjadi, Bitcoin breakdown dari level 25.000, maka target berikutnya adalah ke 20 ribuan. Tapi kalau ini tidak terjadi, ternyata krisis berkepanjangan, terjadi hard landing, banyak perusahaan yang collapse, atau mungkin Amerika Serikat cetak duit buat perang, waduh, itu bisa menjadi indikasi yang positif buat pergerakan dari Bitcoin. Sekali lagi kita nggak tahu pasti, tapi prepare aja. Semua news yang aku sampaikan tentunya bukan rekomendasi buat teman-teman jual atau beli ya, melainkan sebagai tambahan wawasan buat teman-teman. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mau dapat update terbaru soal dunia kripto yang nggak mau ketinggalan, bisa langsung join ya teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja guys, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.